Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kita nantinya bisa mendengar dari rumah, ya, karena memang ibadahnya dari rumah. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini, kita boleh ketemu kembali dalam anugerah Tuhan melalui layar Android Anda dalam ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengambil dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah, seperti anak buah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panah dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tema kita adalah berkat dalam rumah tangga. Jadi berkat dalam rumah tangga. Tentu sebagai orang yang percaya dalam Kristus, keluarga-keluarga yang membangun keluarganya dalam Tuhan, tentu ingin mengandalkan Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang membangun rumah tangganya tanpa Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi kacau balau karena Tuhan tidak dilibatkan di dalam rumah tangganya, di dalam mengurusi keluarga itu. Itulah sebabnya ini pesan yang sangat luar biasa dari Raja Salomo. Ya, kita tahu bagaimana Raja Salomo. Ya, kita tidak ingin mengikuti perbuatannya. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Karena apa? Anda bisa bayangkan istrinya itu 1.700 istri, 300 gundik, ya, jadi 1.000 semua. 3 tahun berturut. Dia mau cari yang mancung ke atas, mancung ke bawah, ya nggak tahu sudah. Yang hidungnya ke atas, yang hidungnya ke bawah, ya sudahlah. Dia punya experience, dia punya pengalaman untuk membina keluarga. Tetapi ketika dia gagal mengasihi Tuhan, dia gagal untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya kehancuran yang dia terima. Tetapi sekalipun demikian, dia adalah orang yang berjiwa besar. Karena apa? Dia masih titipkan pesan ini pada kita. Dia masih taruh perkataannya pada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti langkah-langkahnya. Karena hidup tanpa Tuhan itu adalah percuma. Jadi kalau dalam rumah tangga kita tanpa Tuhan adalah percuma. Dan akan terjadi pertikaian, perselisihan, pertengkaran, dan terus-menerus akan terjadi. Dan akan menjadi suasana neraka dalam rumah tangga itu. Sementara Tuhan menginginkan surga kecil di bumi ini selama kita hidup. Ya, jadi ya berkat Tuhan atas rumah tangga itu terjadi apabila yang pertama Tuhan harus menjadi pondasi kehidupan keluarga. Jadi dia harus menjadi pondasi kita, dasar kita. Ya, firman Allah kan katakan dasar itu kan Yesus Kristus, dasar kehidupan itu harus Kristus. Nah, kalau
Kristus menjadi pondasi kehidupan kita, saya yakin dan percaya ada angin, ada badai, ada topan, ada persoalan, ada masalah, ada corona, tidak akan sampai menggoyangkan rumah tangga kita. Kita sudah lihat ada banyak keluarga berpisah karena corona ini. Karena suaminya nggak punya apa-apa lagi ditinggal. Atau sebaliknya. Ya. Atau dia mau nikmati sendiri. Dia pikir kalau saya nikmati sendiri, saya lebih puas daripada menikmati dengan istri. Istrinya dibunuh, dimasukkan di sapi tank. Aduh. Gendeng. Dan. Tapi itu kenyataan. Dan itu sebabnya, jadikan Tuhan, God must become a foundation. Jadi Tuhan itu harus menjadi pondasi kita. Kalau tidak, ya seperti apa? Sia-sia kata firman Allah membangun rumah, sia-sia pengawal berjaga-jaga dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupannya, Alkitab mengatakan waktu tidur juga dia diberkati. Wah, hebat. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Itu tadi pagi saya katakan bagaimana yang menjadi sahabat Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang menyenangkan hati Allah pada zamannya, walaupun ada banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud, tapi Tuhan tidak mengingat segala pelanggarannya. Karena apa? Dia orangnya yang teachable, dia mudah diajar. Ketika dia ditegur, dia minta ampun. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Baca itu Mazmur 51 itu, bagaimana pengakuan yang spektakuler dikatakannya kepada Tuhan, bagaimana penindasan Allah secara pribadi dalam dirinya, bagaimana tulang-tulangnya remuk dan dia masih hidup, tapi terasa hampa, terasa tidak ada Tuhan. Karena itu dia berkata, Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Jadi jadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupan kita, waktu tidur kita diberkati. Ya, ketika kita membangun diberkati. Ketika kita membangun karir kita diberkati. Ketika kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan ini, itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau tanpa Tuhan, menjadi hampa, menjadi sia-sia. Mungkin Anda berhasil sampai ke puncak, sampai ke topnya, sampai ke peaknya. Tapi apa artinya semua itu, kata firman Allah? Kalau jiwa orang demi suksesnya ke atas, dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia tidak peduli dengan rumah tangganya. Sampai pada akhirnya dia mencapai puncak, semuanya sudah terlambat. Untuk apa Anda mencari? Apakah untuk menghancurkan keluarga Anda atau membinanya di dalam berkat Allah? Jadikan Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Sehingga kita memang harus bekerja keras. Kita harus melakukan usaha-usaha kita, usaha-usaha yang terbaik kita, dari kemampuan kita, dari skill yang kita punyai. Ya, jangan pernah berhenti belajar terus. Jangan pernah berhenti untuk membaca, karena ketika Anda berhenti membaca, maka saya katakan kepada berhenti membaca, maka berhentilah untuk menasihati orang lain. Itu sebabnya pendidikan itu seumur hidup. Kalau Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, Tuhan itu mengatakan baca firman-Nya tiap-tiap hari. Enggak sekali sebulan. Enggak sekali seminggu. Karena ada debu. Baru dibuka di gereja. Sekarang lagi orang beribadah nggak mau bawa Alkitab.
Bawanya apa? HP, men. HP. Ada kita di situ. Habis dia buka, saya kan sudah lihat. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, jangankan pemudi-pemudi, bapak-bapak juga main chatting. Dia bersandiwara di hadapan Tuhan. Nggak takut itu. Nggak takut menghadapi Tuhan. Bukan rasa hormatnya kepada Tuhan, rasa kekagumannya kepada Tuhan, tapi dia buat menjadi arena permainan saat dalam gereja Tuhan, saat pemberitaan firman Allah. Apa nggak jahat itu? Mungkin bagi Anda nggak jahat, tapi bagi Tuhan itu sebuah kejahatan. Karena apa? Anda tidak mau mendengar sungguh-sungguh. Seharusnya Anda membawa berkat Tuhan karena game Anda atau karena chattingan Anda, apalagi pas lagi Anda apa? Kelihatan lagi yang bahaya. Karena apa? Kebetulan waktu namanya online. Di dalam gereja akhirnya pikirannya menjadi sesat. Saya mengatakan bawa Alkitab Anda, jangan pernah malu membawa Alkitab Anda. Saya bukan orang yang apa? Saya memang orangnya gaptek. Syukur saya gaptek, jadi saya kemana-mana bawa Alkitab. Tapi bukan berarti saya tidak bisa buka dari HP, bisa. Karena saya kadang-kala mendengar bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu dari HP gitu. Dari apa? Dari YouTube, dari apa namanya laptop. Saya tahu bukanya. Ya. Tapi karena untuk mendengar misalnya pronunciation-nya yang benar itu bagaimana? Misalnya agape ya, agapi. Rema, rima. Itu. Jadi jangan alat itu digunakan untuk hanya sekedar mengapa bahasa seperti bahasa Indonesia, ada pronunciation-nya. Demikian kita di hadapan Tuhan. Tuhan dijadikan menjadi pondasi kehidupannya. Lalu yang kedua, Tuhan menjadi pengikat spiritual dalam rumah tangga kita. Jadi Tuhan itu ya ada dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga spiritual kita itu, rohani kita itu sama. Jangan yang satu ke barat, yang satu ke timur. Yang satu cinta Tuhan, yang lain cinta dunia. Tidak begitu. Diikat dalam satu kesatuan. Karena itu kata firman Allah, berbahagialah orang telah penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi kalau diikat dalam spiritual yang sama, dalam rohani yang sama, dalam rohani Yesus Kristus, ayam tentramlah. Mengapa terjadi selalu perselisihan, pertikaian? Karena tidak satu roh. Makanya firman Allah katakan, orang yang satu roh akan mengikat diri dengan satu roh. Orang yang menyukai kebenaran firman Allah akan mencintai keadilan dan kebenaran. Saya kadang-kala kalau berdoa pada Tuhan, kalau sudah bersalah itu, kalau saya bilang Tuhan lakukanlah keadilan, mengeri saya sebenarnya. Kenapa? Saya hanya bilang belas kasihanmu Tuhan. Kalau keadilan itu, berat dah. Saya tahu Tuhan punya keadilan, pasti lakukan itu. Tapi kalau berdasarkan keadilannya sudah lenyap saya ini. Ya, sudah di bumi hanguskan saya ini. Kalau karena keadilannya. Tapi karena kasihnya, nanti sore saya bawakan itu. Karena kasihnya saja, saya begini, menikmati segala yang baik. Jadi kalau kesalahan kita ditimpakan oleh karena dosa-dosa kita, wah, sudah lenyaplah si Simon ini. Gak akan ada lagi pemberitaan mana Allah dari YouTube. Gak akan ada lagi Anda dengarkan suaranya yang suka tertawa. Gak lucu sendiri. Karena kalau saya ngelawan gak tertawa. Oke. Puji nama Tuhan. Jadi harus Tuhan itu dijadikan menjadi pengikat spiritual kita. Dalam keluarga,
Jangan ada seperti saya katakan, jangan ada ke selatan, jangan ada ke utara, ada ke barat, ada ke timur. Harus satu dalam Tuhan. Karena kita diikat sama dengan besi berani. Tahu ya besi berani, magnet? Itu tanya saja itu apa orang-orang yang ahli dalam itu. Kalau ditaruh ke apa yang atau katakanlah ditaruh di pasir atau di apa di besi-besi, maka yang satu sifat dengan dia akan terangkat. Akan bergabung segera, tapi nggak satu sifat dengan dia. Itu akan susah. Ya. Demikian juga kita kalau satu sifat dengan Allah, kita akan menyukai hal-hal yang dari Allah. Tapi kalau kita nggak satu sifat, ya sangat sulit. Ya melawan aja kerjanya, memberontak kerjanya, menyakiti, menyusahkan. Ya itu sudah, ya itu sudah, ya itu sudah. Buat susah. Tidak sedikit anak-anak membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya, disekolahkan baik-baik, bukan menolong orang tuanya. Tentu orang tua itu punya harapan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang tinggi, supaya satu kali ketika dia sudah tua rentah, ada orang-orang yang mendukungnya seperti ketika dia mendukung anak-anaknya dari kecil sampai kepada dewasa. Bukan tanpa harapan. Itu sebabnya kenapa Yesus sangat peduli terhadap janda di Nain itu. Karena bayangkan itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Itu jelas itu anak satu-satunya. Mati. Orang lain nggak bisa berteriak. Orang lain tidak tahu apa kepedihan wanita itu. Itu sebabnya wanita ini nggak minta sama Yesus. Tapi Yesus tahu tangisan batin yang dialami oleh pemuda ini, oleh janda ini. Itu sebabnya iringan tangisan itu diubahkan oleh Tuhan menjadi iringan sukacita. Haleluya. Jadi kalau Tuhan menjadi pengikat spiritual kita di dalam keluarga, saya yakin semuanya menjadi indah. Ada masalah ya ada. Dan Salomo ini tahu betul situasi dan kondisinya bagaimana. Itu sebabnya menyikut itu kan. Terlalu banyak anak-anak. Ya karena dia juga sudah tabur gitu kan. Tabur tua dia. Tapi yang mau saya katakan adalah, jadikan dia, Tuhan itu menjadi pengikat spiritual kita. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Yang ketiga, jadi kalau kita buat Tuhan menjadi pengikat spiritual kita, God become bound of spiritual in our family. Ya, jadikanlah dia menjadi highest priority. Jadi dia harus menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Kerja iya, career iya, tapi career jangan ada dilibatkan dosa di situ. Career jangan melakukan dosa di situ. Career tetap membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati segala upaya kita, segala effort kita. Segala kerja keras kita itu diberkati oleh Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan bagi Tuhan kita, tetapi menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Puji nama Tuhan. Jadi jadikan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi pondasi. Yang kedua, jadikan Tuhan pengikat spiritual dalam keluarga kita. Supaya kita betul-betul seperti bagi anak-anaknya itu bagaikan panah ya di tangan pahlawan yang ditembakkan kepada sasaran yang tepat. Demikian anak-anak ketika dia memuliakan Allah, meninggikan Allah dalam hidupnya. Saya katakan anak-anak saya itu namanya hebat-hebat itu. Samuel itu Anda tahu artinya tangan Tuhan yang kuat. Dan orangnya taat, orangnya dengar-dengaran, tidak banyak komentar. Dalam kedunguannya, dalam kebodohannya, mendengarkan suara Tuhan, tapi ada yang ngajari dia.
Ketika dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, everything is okay. Kalau saya itu lebih hebat lagi. Wah, Nabi Tuhan itu suaranya keras. Enggak sekeras Nabi Samuel. Oh, ini Samuel itu keras memang. Saya itu keras. Keselamatan dari Allah. Mantap, men. Jadi ketika keselamatan dari Allah, bukan dari kita. Jadi kalau keselamatan dari Allah, seharusnya pribadinya harus datang pada Tuhan. Ya, pribadi itu harus datang kepada Tuhan. Semua kita harus datang kepada Tuhan. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Saya juga. Maka yang tadi saya katakan tadi, jadikan Tuhan itu menjadi pondasi kita, jadikan Tuhan itu menjadi pengikat spiritual kita. Lalu yang ketiga, Tuhan memberkati segala kerja keras kita. God make His blessing to our effort. Ya, jadi Tuhan memberkati segala usaha kita. Bayangkan kalau Tuhan memberkati segala usaha kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan berhasil. Tapi bayangkan kalau kita bekerja, tetapi nggak ada hasilnya apa-apa, nggak tampak. Memang dalam situasi yang sekarang ini, saya mendengar dari para pengusaha, bukan 1-2 pengusaha yang saya dengar, bertahan saja sudah cukup. Bertahan saja sudah cukup. Memang dampaknya begitu luar biasa. Tapi kita tidak boleh putus asa. Seperti tadi pagi saya katakan, kita tidak boleh putus asa. Ketika kita mendapat kesulitan yang sangat luar biasa, lakukan seperti Daud itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Berdoa, percaya kepada kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, dan memuji Tuhan. Dan luar biasa Tuhan menolong. Dan saat ini kita mendengar bagaimana si Raja Salomo itu memberikan arahan kepada kita, walaupun endingnya nggak enak. Itu yang anak saya yang besar ini pernah disebut punya namanya Salomo, tapi saya keberatan. Karena apa? Ya kalau lain mungkin nama mama mau bikin yang lain, saya tidak masalah. Tapi kalau Salomo itu saya keberatan. Silakan ambil nama lain. Dia bilang, itu kan orang berhikmat. Iya, saya tahu orang berhikmat, orang hebat, orang paling kaya, raja yang paling hebat, yang rumahnya, istananya dari emas. Jadi memang saya tidak tapi mama saya lupa bahwa orang ini hidup pada akhirnya sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi saya tidak ingin ending dari anak-anak saya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak ingin. Dan itu saya dengan garis bawahi dengan nama itu. Dengan nama yang dia miliki itu. Sama seperti mama saya memberikan nama saya John Simon Mangapol Simanjuntak, supaya saya menjadi penghibur bagi orang-orang lain. Itu tujuan mama saya, seperti apa yang pernah saya tanyakan kepada mama saya. Saya pernah tanyakan kenapa nama saya dibikin itu. Karena pada waktu saya nggak hidup nggak benar itu menyiksa saya itu. Menyiksa. Akhirnya saya tanya. Dia bilang, "Ma, kenapa nama saya disebut asa songan si Simo Petrusio," katanya gitu. Bayangkan, asa songan si Simon Petrusio. Artinya apa? Ini bahasa Roswal. Supaya kamu seperti Simon Petrus itu loh. Gitu. Haleluya. Saya nggak tahu bagaimana mimpi orang tua saya itu ya bisa menjadi kenyataan. Tapi yang jelas, mama saya itu adalah orang yang kuat berdoa. Ya bisa dia nggak satu pun ternaknya itu nggak akan lepas. Babinya, kerbaunya, sapinya, bebeknya, ayamnya, dan tidak lepas juga seluruh anak-anaknya disebut satu demi satu. Mungkin kita nggak sehebat itu berdoa. Tapi mama saya bisa berjam-jam itu hanya kadang-kala kita ketika diajak berdoa kita menjadi jenuh. Tapi saya pikir
luar biasa. Karena disebut satu-satu itu loh. Satu-satu. Jadi sehingga apapun yang diusahakannya dari ternak-ternaknya itu ya bagus semua. Bisa bayangkan dengan itu bisa membayar 14 anak. Ya. Tapi ya itulah kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah memberkati segala usaha kita. Tapi jangan lupa berdoa. Jangan lupa sebutkan sawahnya, padinya. Jangan ada apa itu namanya, burung-burung yang apa. Jadi jangan rusak, jangan apa. Disebutlah satu-satu apa yang mau diinginkan itu terjadi. Kalau saya dulu katakan itu 2 orang bodoh, ya. 2 orang bodoh. Karena apa? Kan Tuhan sudah tahu, Maha tahu katanya. Ngapain harus disebut satu-satu? Karena itu membuat kita sangat tersiksa sekali gitu. Dia sangat tahan setelah membaca firman Allah, dia masih kuat untuk berdoa begitu berjam-jam itu. Nah, makanya kadang-kala dia sudah, sana kalian, bapak, mama mau berdoa dulu. Makanya ada motonya mama saya itu, orang tua saya. Tangis audiha bunian, mekel audiha patara. Artinya aku nangis di tempat tersembunyi, tapi aku tertawa terus di tempat-tempat orang ramai. Tangisannya hanya dikatakan kepada Tuhan. Dan itu pula lah yang saya adopsi sampai hari ini. Saya tidak mau nangis di hadapan manusia, tapi saya seringkali nangis di hadapan Tuhan. Saya tidak mau nangis bagaimanapun kerasnya kehidupan di luar sana. Bagaimanapun perlakuan orang di luar sana. Saya tidak akan pernah nangis. Tidak akan pernah nangis. Tapi kalau saya sudah di hadapan Tuhan, seringkali saya harus mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Gak sanggup. Saya orangnya kolerik, bukan orang tukang nangis. Olahraga keras itu apa saya? Kesenangan saya. Memacu andrin saya, apalagi sudah diajak ke gunung, wah itu menjadi sebuah semangat baru bagi saya. Tapi kalau saya sudah di hadapan Tuhan, sungguh saya mau katakan, hidup kita itu karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau mau hidup rumah tangga kita, ada berkat Allah di sana dalam rumah tangga kita. Jadikan Tuhan menjadi pondasi kita. Jadikan Tuhan pengikat rohani kita. Jangan yang satu ke timur, jangan satu ke barat. Jadikan Tuhan memberkati. Karena Tuhan akan memberkati, membuat berkatnya bagi usaha anak-anak Tuhan. Tapi kalau engkau di luar Tuhan, bagaimana dia mau berkati? Bagaimana dia mau tolong kita? Bagaimana ya kita tidak pernah berseru berdoa kepada dia, tidak pernah menyerahkan. Sehingga anak-anak menjadi pengguna narkoba yang kita salahkan orang lain. Tapi bagaimana pembinaan kita dengan mereka? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita diikat oleh satu kekuatan yang sama, yaitu Tuhan, untuk mengikatkan kita satu dengan yang lain dalam rohani yang sama di dalam Kristus Yesus itu? Hanya kita yang bisa menjawab. Jadi kalau kita tidak pernah mengikatkan anak-anak kita satu roh dengan kita atau satu roh dengan Tuhan, ya jangan salahkan kalau timbul pemberontakan. Saya mulai dari kecil, anak-anak saya sampai menghafal firman Allah sudah saya lakukan. Karena saya tahu firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu yang akan mengajar mereka. Itu sebabnya saya hanya bilang, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bertemulah dengan Engkau Tuhan. Kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan, luar biasa. Gak perlu Anda mengajari dia. Dia tahu yang terbaik. Sama seperti kita kalau sudah ada di dalam bimbingan Tuhan, tahu apa yang kita harus lakukan. Karena apa? Yang kita mau senangkan itu bukan manusia, Tuhan. Yang telah memberkati kita, yang sudah memberikan napas hidup, yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sudah selayaknya lah kita mentaati apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Kalau dikatakan kasih, mengasihi. Kalau dikatakan kasih musuhmu, kasih. Ya. Jangan pernah membalas, ya jangan pernah membalas. Yakin dan percayalah, kalau Tuhan itu bersama dengan kita, maka Tuhan akan memberkati keluarga kita seluruhnya.
di dalam berkat dan anugerahnya. Itu sebabnya saya katakan saya yakin dan percaya. Ketika kita hidup benar, berkat orang benar itu turun kepada anak cucunya. Tapi dengan catatan juga bahwa orang itu harus benar. Kalau kita lihat bagaimana Daud yang hidupnya benar turun kepada Salomo. Tapi sayang, dia tidak bertahan dalam kesetiaannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dirobek kerajaannya. Ya itu. Jadi anak-anaknya jadi menderita, anak-anaknya jadi susah. Dan anak-anaknya jadi pemberontak. Itu sebabnya bertahan, semua bertahan dalam kebenaran sehingga betul-betul dari generasi ke generasi dia katakan aku memberkati orang-orang yang tak mengasihi aku kepada 1000 generasi. Kalau kepada angkatan yang jahat dia katakan aku menimpakan kepada generasi ketiga dan keempat. Jadi saya mau katakan kepada kita, jadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupan kita. Jadikan Tuhan pengikat kehidupan rohani kita dalam keluarga. Jadikan Tuhan yang menjadikan sumber berkat, yang memberkati kehidupan kita dalam segala usaha yang kita lakukan. Sehingga usaha-usaha yang kita lakukan adalah usaha-usaha yang ada dalam terang firman Allah. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Allah yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas rumah tangga kami sungguh-sungguh telah disediakan oleh Tuhan. Bagi kami yang menjadikan Tuhan sebagai pondasi kehidupan kami, yang menjadikan Tuhan pengikat spiritual dalam rumah tangga kami, yang menjadikan Tuhan sumber berkat yang memberkati segala usaha kami. Tentu usaha kami adalah usaha yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman Allah, berkati kami semuanya, berkati para pendengar baik melalui YouTube juga Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Apapun yang dilakukan, keputusan-keputusan apapun yang telah diambil oleh pemerintah kami dalam menanggulangi COVID yang semakin merajalela, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Biarlah pemerintah kami juga Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang prasejahtera, orang-orang yang makan kalau mereka bekerja, yang hidup mereka mungkin ada yang kalau tidak bekerja maka mereka tidak akan makan. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong sehingga pemerintah kami mengambil keputusan cepat dan membantunya dengan cepat sehingga tidak ada kelaparan yang mengakibatkan orang-orang menjadi bunuh diri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu tidak semua orang memiliki iman yang sama, tapi Tuhan sudah mengajar segala perkara dapat kutamu dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Dan Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam menjalankan amanah undang-undang yang dipercayakan kepada mereka untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi kepala daerah dimanapun mereka ada, tingkat 1 maupun tingkat 2 atau kota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi masyarakat biar sabar, tabah dalam menghadapi ini. Dan biarkan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupan kami. Sehingga dalam situasi apapun kami tetap menerima kebaikan Tuhan. Pada waktu malam orang yang takut akan Tuhan itu, yang mengandalkan Tuhan itu, diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa di surga, Tuhan terima kasih buat semua janji-Mu, semua kebaikan-Mu. Kami tidak ingin menjadi sia-sia. Kami tidak ingin orang yang disebut pembangun yang sia-sia. Kami tidak ingin disebut menjadi ngawal yang atau penjaga yang sia-sia. Kami tidak ingin menjadi orang tua yang sia-sia. Tuhan tidak. Kami akan menemanahkan anak-anak kami kepada arah yang benar, kepada arah yang tepat. Dan itu sudah mulai dari sejak kandungan mereka. Kami sudah membawanya ke dalam tangan Tuhan dan menyematkan nama yang ajaib dalam nama, tapi bukan nama Yesus, bukan.
tapi nama yang betul-betul membawa pengaruh, yang kami harapkan membawa pengaruh dalam kehidupan mereka di masa kini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar Engkau nyatakan berkat-berkat-Mu bagi Aras Nasional, gereja-gereja Tuhan. Bagi gereja GP juga Tuhan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dan berkati sahabat-sahabat kami di mana mereka melayani, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami bersahabat, makanya kami mau bersahabat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak banyak orang mau bersahabat kepada orang demi kepentingan bangsanya, demi kepentingan orang lain, karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ketika mendengar doa syafaat pun mereka menjadi jenuh karena mereka tidaklah pelaku. Tapi kalau mereka menjadi pelaku-pelaku, mereka akan mendukungnya di dalam doa, mendukungnya dalam kebenaran. Oh Bapa di surga, biarkan setiap keluarga-keluarga diikat dalam satu ikatan roh yang kudus dari Tuhan Yesus, yang diikat oleh Tuhan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami sudah melihat kehancuran banyak keluarga Tuhan. Kehancuran yang begitu luar biasa. Hanya karena perbedaan sedikit, karena hanya kesalahan-kesalahan sedikit, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi, oh Tuhan, pengampunan 70 kali 7 itu. Tuhan Bapa di surga, karena situasi dan kondisi yang begitu rupa. Karena tidak menjadikan Tuhan menjadi pondasi kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan berkati firman-Mu bagi semua keluarga-keluarga, sehingga mereka dapat mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan rumah tangga. Kami sudah melihat sekalipun ada orang-orang tua yang orang tuanya pendeta, tapi anaknya menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Oleh karena kami tidak tahu Tuhan, mungkin saja hanya sebagai sekedar seperti apa yang dilakukan oleh Salomo ini, dan hanya bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan sebagaimana kehidupannya yang diharapkan oleh Tuhan. Di masa jayanya bukan justru dia mempermuliakan Allah lebih, tapi dia semakin kawin sana, kawin sini, mencari yang bisa dicarinya, semancung-mancungnya, secantik-cantiknya. Tapi pada akhirnya firman Allah katakan bahwa istri-istri mereka mencondongkan dia kepada ilah-ilah. Disinilah dimulai penderitaan itu. Ketika Anda tidak bersama dengan Tuhan, hidup Anda percuma. Dan itu sebabnya kami tidak ingin hidup Anda percuma. Ada firman, ada Yesus, ada Allah, ada Roh Kudus yang siap menolong engkau. Roh Kudusnya akan membaptiskan engkau dengan pribadinya. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sakit, saya akan mau berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak punya kuasa kesembuhan itu, tapi saya mau katakan Yesus punya. Yesus yang menjawab doa hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah katakan, ketika mereka berdoa bagi orang sakit itu sembuh. Dalam nama Yesus, mengusir setan-setan dalam nama setan itu keluar. Dan apapun yang diminta, Tuhan akan berikan. Dan itulah sebabnya saya hanya mau fokus kepada Tuhan. Saya hanya mau fokuskan diri kita kepada Tuhan, supaya kita memandang Tuhan, memandang Yesus dengan segala keberadaannya, yang mampu menyembuhkan engkau, bukan saya, tapi Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Karena oleh bilu-bilu yang engkau sembuh, percayai itu. Dalam namaku, orang-orang percaya mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, sembuh. Percayai itu, percayai firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang sakit COVID, taruhkan tangan di atas kepalamu. Dan bagi orang-orang yang sakit apapun, Tuhan taruh tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ulurkan tanganmu, menjamah mereka, menjamah sakit, penyakit mereka dalam nama Yesus. Yang COVID disembuhkan oleh Tuhan, yang COVID disembuhkan oleh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terjadilah terus penurunan
sampai kepada titik zero Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bagi mereka-mereka yang mengalami sakit COVID Tuhan. Bapa, jangan ada lagi tangisan. Tarik Tuhan roh maut itu karena sakit penyakit ini. Tarik Bapa, karena Engkau yang punya kehidupan kami. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kalau Engkau berfirman hidup, maka kami hidup. Kalau Engkau memanggil kami, maka kami akan datang kepadamu dengan mengembuskan napas terakhir kami. Bapa di surga, Tuhan tolong, sehingga kami akan terus mendengar kebaikan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, dan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Dalam kegerakan kemanusiaan kami mendengar ada 14.000 orang tenaga-tenaga sukarelawan yang rela melakukan tugas-tugas mereka selama pandemi ini Tuhan. Kami tidak bisa seperti mereka, tapi Tuhan tolong kami berdoa bagi mereka, bagi dokter, bagi perawat, bagi aparat, mereka-mereka yang terlibat dalam kegerakan kemanusiaan ini demi menyelamatkan nyawa orang lain. Tuhan, bebaskan mereka, pagari mereka Tuhan. Pagari mereka Bapa, pagari mereka dengan kuasa-Mu, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan ulurkan juga tangan-Mu kepada mereka-mereka yang sakit. Di ruang-ruang ICU, di kamar-kamar, di rumah-rumah, dimanapun. Baik mereka yang sedang dipasung oleh karena ikatan setan. Yang diguna-gunai dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan sembuhlah Engkau dari segala sakit penyakit-Mu yang sakit dimanapun Engkau berada. Dimanapun Engkau berada, Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat Engkau percaya, Tuhan menyembuhkan Engkau, dan bagi Engkau yang sehat, tapi Engkau mengetahui keluarga-Mu ada yang sakit. Sampaikan pesan ini, sampaikan kepada mereka. Oh Bapa, tolonglah Tuhan. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih. Bagi engkau yang banyak mengalami masalah karena dampak COVID ini, jangan pakai jalan pintas. Jangan pakai jalan pintas. Jangan pakai doamu, pakai imanmu. Puji Dia. Oh Tuhan, oh Bapa, kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Mari kita berdoa dan dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu.
Dia juga yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, karena aku yang memelihara kamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ulurkan tanganmu kepada mereka, hadirlah kepada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga iman itu Tuhan, firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu ada badai, sehebat Daud pun yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, tidak terlepas dari masalah. Tapi yang kami tahu, selalu ada jalan keluar bagi orang-orang berharap dan berdoa kepadamu. Dan itu sebabnya ulurkan belas kasihan-Mu, selesaikan masalah mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa, kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu saja, kemurahan-Mu saja hadir dalam hidup mereka, sehingga tidak ada lagi orang-orang bertambah dalam dunia kejahatan atau mengakhiri hidup mereka Tuhan. Tolonglah Bapa, tolonglah. Kalau Engkau juga mau mengalami terobosan dari Tuhan, transformasi dari Tuhan, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Yesus itu datang untuk mencari orang berdosa. Kalau engkau orang yang angkat tangan, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat mereka-mereka yang terikat dalam dosa. Kami telah melihat banyak public figure yang jatuh, yang menggunakan narkoba karena tekanan-tekanan yang mungkin selama ini mereka dengan mudah, dengan situasi yang baik, mereka menikmati seluruh fasilitas. Tetapi ketika situasi yang sulit ini, mungkin mereka tidak lagi bisa seperti yang biasa. Tekanan yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya mereka lari kepada sabu-sabu yang dianggap bisa menyelesaikan kasus mereka, persoalan mereka. Mungkin untuk sementara mereka bisa melupakannya Tuhan, tapi tidak untuk selamanya. Penderitaan yang akan mereka alami. Dan itu sebabnya Tuhan, tolong mereka, siapapun Engkau. Mari Tuhan, mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka, lepaskan mereka dari segala keterikatan akan dosa dalam nama Yesus, dan masuklah dalam hati mereka, baptiskan mereka dengan pribadi, dengan Roh Kudus. Ubahkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertobatan seseorang saja itu sangat berharga di mata-Mu. Para malaikat bertempik sorai memuliakan Engkau Tuhan. Hamba tetap mempunyai keyakinan bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan Dia akan melakukan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Dan itu sebabnya Bapa, hamba tidak kecewa. Hamba terus mau melakukannya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu akan melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya padamu. Hamba percaya pada belas kasihan-Mu kepada mereka. Hamba percaya pasti sampai kepada mereka yang membutuhkan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang yang mendengar, yang pernah mendengar, biarkan mereka membaginya bagi sahabat-sahabat mereka yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagimu. Taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku. Ampuni
segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa-dosaku. Tuhan, sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada Yesus. Roh Kudus, ambil pucuk pimpinan sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini saya percaya saya sudah menjadi warga negara surga. Menjadi menerima kehidupan kekal. Terima kasih karena firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat bagi kita, dan tetaplah mau mendengarkan melalui ibadah-ibadah streaming, live streaming dimanapun, ataupun offline yang Anda dengarkan kemudian. Dan tetaplah beriman kepada Yesus. Dan nanti kalau udah waktu yang normal, saran saya hadiri gereja-gereja yang ada di tempat terdekat dari saudara-saudari. Ataupun bagi Anda yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kesembuhan Tuhan, lawatan Tuhan, mari saksikan melalui WhatsApp maupun melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri ibadah. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami sudah bersafaat, kiranya Tuhan apapun yang kami syafaatkan pada saat ini, berkenan Engkau menjawabnya bagi mereka-mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.